Yang perlu dipertanyakan adalah pada saat Anda trauma terhadap bisnis ini, dulu kita melakukannya apa? Mungkin pertama, kita menitipkan uang kepada orang yang kita anggap sudah mapan di bisnis ini, sudah jago di bisnis ini. Tapi kenyataannya hilang juga uang Anda. Hari ini kita akan coba membahas yang akhir-akhir ini pasti banyak sekali Bapak dan Ibu punya masalah dengan mental blocking. Mental blocking itu sebenarnya ada suatu perasaan di mana kita kadang-kadang nggak berani untuk mengambil suatu posisi, nggak berani untuk melakukan investasi, dan kemungkinan besar adalah karena kita trauma. Trauma inilah yang akhirnya membuat Bapak dan Ibu mulai takut untuk mencoba berbisnis kembali. Bisnis apapun itu, tidak hanya forex tentunya, dan bisnis-bisnis lainnya juga sama. Terutama kalau kita sudah pernah tertipu. Kalau ditipu itu tentunya kita punya masalah yang lain. Kita punya suatu trauma untuk kembali berbisnis di bidang yang sama atau dengan orang yang sama. Apapun itu, Bapak dan Ibu, kita akan coba bahas mental block ini yang ada di trading forex. Karena trading forex ini sama seperti bisnis lainnya yang ada di dunia. Bedanya di mana? Bedanya kalau bisnis real itu modalnya itu harus penuh, modalnya harus banyak. Jadi artinya kalau kita beli satu, ya kita dapatnya satu. Sedangkan di bisnis forex, itu kita beli satu, dapatnya bisa 100, bisa 200, bisa 3.000. Dan intinya, lebih mudahnya adalah biasanya leverage-nya mereka berikan 1:100. Artinya setiap Anda beli satu, Anda dapat 100. Yang menarik adalah apabila untung itu pasti dikalikan 100. Itu yang menyebabkan banyak sekali orang yang kepingin masuk ke bisnis ini. Dengan modal yang kecil, dia bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa setiap ada peluang yang besar, kita pasti punya suatu resiko yang sama besarnya. Pada saat kita ruginya pun akan dikalikan 100. Ini yang membedakan antara perdagangan biasa dengan perdagangan dengan menggunakan leverage atau perdagangan yang ada di forex. Banyak orang bilang bahwa enakan bisnis real deh. Kalau misalnya terjadi apa-apa, barangnya masih ada. Tapi coba Bapak dan Ibu pikirkan kembali. Pada saat kita berjualan handphone misalnya, dan handphone itu sudah tidak ada yang beli, barang itu juga tidak laku. Memang masih ada harganya, tapi berapa sih harganya? Apabila Anda masih punya Nokia pisang yang zaman dulu gitu ya, itu pasti nggak ada harganya. Sama saja itu hasilnya nol sebenarnya. Cuman bagusnya di bisnis ini adalah sangat liquid. Beda dengan the real yang kadang-kadang tidak liquid. Kita kembali ke tema hari ini, yaitu mental block atau mental blocking. Kalau kita search di Google, maka kata-kata yang keluar adalah seperti ini, bahwa mental block adalah penekanan atau pengekangan terhadap memori atau pikiran dalam diri seorang. Nah, ini ujung-ujungnya kita tidak bisa berpikir secara normal, kita selalu takut, kita selalu di dalam situasi yang tidak menguntungkan, sehingga apabila ini diteruskan di dalam suatu bisnis, itu sepertinya maju enggak, mundur enggak bisa, ke kiri tidak, atau ke kanan juga enggak. Diam aja di satu tempat. Kalau ini yang terjadi di dalam suatu bisnis, ini sangat tidak menguntungkan. Kenapa? Karena biaya operasional terus berjalan. Kita ambil contoh. Bapak dan Ibu
menabung misalnya, saya nggak katakan menabung itu jelek, menabung itu bagus. Mengapa? Karena pada saat kita kesulitan, kita masih punya cadangan keuangan. Cuman permasalahannya adalah apabila tabungan kita tidak bisa putarkan dengan baik, atau uang tidak bisa bekerja untuk kita, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah uang tersebut akan habis dipakai untuk operasional dan tidak bisa menutupi inflasi yang terjadi. Kita anggap dalam 1 tahun bank misalnya deposito memberikan bunga berapa? 1 tahun sekitar 4%-an, inflasi kita aja 3-4%. Otomatis sebenarnya uang kita dipergunakan oleh bank untuk operasionalnya dan tidak ada kelebihan untuk kita bisa menggunakannya untuk operasional sehari-hari. Baik, Bapak dan Ibu, mental blocking ini menjadi suatu permasalahan yang sangat pelik. Kenapa? Karena dalam setiap kita trading, kita akhirnya kadang-kadang hanya diam, tidak melakukan apa-apa, tidak berpikir macam-macam kecuali berharap. Dan lebih parah lagi biasanya pada saat kita mendengarkan kata-kata orang, analisa orang, dan tidak percaya sama diri sendiri, itu akhirnya sangat berbahaya karena ketergantungan kita terhadap orang lain menjadi tinggi. Permasalahannya adalah orang tersebut tidak selalu benar. Even itu saya sendiri pun pasti salah. Tidak selalu benar dalam menganalisa. Artinya, yang terbaik adalah Anda harus percaya sama diri Anda sendiri. Dan ini akan terus-menerus seperti itu, sehingga ketakutan itu muncul sampai-sampai ada yang nggak berani ngeklik. Trauma ngelihat market, trauma lihat grafik. Tapi pada saat pandemik seperti ini, bisnis apa sih yang bisa jalan? Alat-alat kesehatan, misalnya jual makanan. Oke, pertanyaannya adalah berapa besar biaya yang harus Anda keluarkan? Semua pada saat Anda membeli barang tersebut, pasti ada cost, ada biaya, dan belum tentu harga tersebut dapat tertutupi dengan harga jual Anda kadang-kadang. Bapak dan Ibu, bisnis saat ini memang sedang sulit karena kita sudah tahu bahwa pandemi corona ini tidak hanya menyerang negara Indonesia, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia terkena dampak dari sini. Salah satu yang paling mudah untuk supaya kita tidak terjangkit virus corona ini, itu adalah menjaga jarak dan membuat kita jauh lebih sehat. Kita harus sering-sering olahraga, makan vitamin dan segala macamnya. Tetapi intinya adalah kita tidak bisa terlalu berdekatan atau apapun itu, termasuk bisnis, itu semuanya pasti akan melambat pada saat social distancing dilakukan. Dan kita lihat grafiknya juga bukan turun, malah naik. Dan apabila ini terjadi, tentunya ketakutan untuk berbisnis real juga pasti ada saat ini. Mau tidak mau, di dalam bisnis real persaingannya pasti sangat tinggi untuk barang-barang yang diinginkan pada saat pandemik seperti ini. Untuk itu, banyak sekali orang yang menawarkan atau perusahaan atau marketing atau konsultan atau siapapun yang menawarkan bisnis forex. Tetapi kita harus tahu bahwa di dalam bisnis forex 90% adalah loss di bisnis ini dan hanya 10% yang profit. Kalau seperti ini akhirnya mental blockingnya keluar lagi. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu pasti akan berkata di dalam diri sendiri, saya pernah habis banyak di bisnis ini. Tapi saya harus masuk lagi ke bisnis ini ya enggak lah gitu. Saya mendingan coba bisnis yang lain. Bisnis apa yang saat ini sedang bagus selain kesehatan? Nggak ada, even saham pun itu juga jatuh. Reksadana pun nggak bisa memberikan hasil yang baik. Tentunya ini karena perlambatan ekonomi global yang membuat ini menjadi semakin sulit. Yang perlu dipertanyakan adalah pada saat Anda trauma terhadap bisnis ini, dulu kita melakukannya apa? Mungkin pertama, kita menitipkan uang kepada orang yang kita anggap sudah mapan di bisnis ini, sudah jago di bisnis ini. Tapi kenyataannya hilang juga uang Anda. Belajar dengan suatu metode, mentor A misalnya, nggak bisa juga, hilang, habis juga uangnya. Belajar lagi sama mentor B, sama juga,
Akhirnya Anda trauma, sulit untuk bisa masuk lagi ke bisnis ini. Kalaupun Anda akan ikut pelatihan, biasanya itu rame banget tuh pertanyaannya. Kenapa? Karena Anda nggak bisa mengkosongkan gelas yang ada. Pikiran itu udah penuh sama semua masuk. Anda pasti tolak. Andai kata kita punya satu gelas dan isinya setengah kopi, lalu kita ingin minum teh, itu nggak akan bisa kita campurkan langsung. Ada kopinya langsung kita masukkan teh. Tentunya rasanya akan tidak seperti kopi atau tidak seperti air teh. Mental blocking ini perlu dibongkar dulu. Anda kosongkan dulu gelasnya, baru Anda bisa ikut pelatihan. Apapun itu pelatihannya. Dengan pelatihan yang mau singkat ataupun itu hasilnya akan sama apabila Anda masih punya memori-memori yang lama, trauma-trauma yang lama, metode-metode yang lama. Metode-metode yang ada itu bagus semuanya, tapi belum tentu cocok buat Bapak dan Ibu. Sekali cocok tentunya hanya punya kurun waktu tertentu. Kenapa demikian? Karena karakternya nggak cocok. Bapak dan Ibu mungkin orang sibuk, tapi yang diajarinnya scalping. Kenapa scalping? Karena Bapak dan Ibu memilih pelatihan itu hanya melihat hasil akhirnya, atau justru memilih untuk bertransaksi dengan menggunakan robot, IE gitu ya, yang ada TV atau di media elektronik lainnya atau di media sosial yang menjanjikan Anda jalan-jalannya pokoknya untung gitu loh. Pertanyaannya adalah semudah itu? Tentunya tidak. Mengapa demikian? Kalau itu emang benar, tentunya negara ini udah gunakan robot tersebut untuk menghasilkan uang untuk membantu orang-orang yang terkena pandemik COVID-19 di negara ini. Logikanya robot tersebut diciptakan supaya kita tidak terlalu sibuk atau menghilangkan adanya emosi. Tapi permasalahannya bukan di sana. Itu benar. Masalahnya adalah cara berpikirnya, itu cara berpikir yang bikin robot itu yang akan repot. Kenapa? Karena mereka pasti gunakan hanya satu tools yang namanya technical. Di dunia ini tentunya harga naik dan turun bukan hanya faktor technical saja. Pasti masalahnya adalah ada faktor fundamental dan ada faktor technical. Tidak sesederhana yang Anda kira. Dan banyak lagi sebenarnya, banyak yang komplain, banyak yang cuman belum aja ngadu besar-besaran gitu. Tapi yang jelas, boleh nggak sih Riz saya beli robot? Beli aja nggak apa-apa. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu rugi, ya jangan trauma terhadap bisnisnya. Karena bisnisnya benar, mungkin orangnya atau oknumnya yang nggak beres. Dan kadang-kadang kita menggunakan account demo gitu ya. Demo bagus, untuk belajar tuh bagus, karena hanya bisnis inilah yang memberikan account demo dengan pergerakan harga yang asli. Di bisnis lain nggak ada yang pakai account demo. Kebayang kita mau buka tambang batu bara, kita demo dulu gitu ya, nggak bisa. Kalau mau terjun, kalau nggak ya udah. Resikonya ya uang hilang atau uang bertambah. Tapi di bisnis ini, kalau kita mau mencoba, kita bisa menggunakan account demo gitu ya. Pakai uangnya juga virtual, jadi pada saat habis pun nggak jadi masalah. Tujuannya untuk mengetes metode, apakah metode kita benar yang digunakan. Dan kadang-kadang yang parahnya adalah pada saat kita benar, ternyata di demo. Begitu kita masuk di account real ya, habis semuanya. Dan ini tentunya sering terjadi. Baik, Bapak dan Ibu, itu adalah sepenggal pengalaman. Sebenarnya pengalaman itu bukan hanya untuk Anda. Sebenarnya saya tidak berusaha untuk menghakimi Bapak dan Ibu. Sebenarnya itu adalah pengalaman yang saya alami selama 15 tahun saya berada di bisnis ini. Kehilangan uang yang cukup banyak itu membuat trauma ini keluar gitu ya. Dan mental blocking ini terbentuk. Permasalahannya adalah bagaimana cara kita untuk menghilangkan itu semua. Caranya sebenarnya harusnya sederhana, karena begini, setiap kita hadapi itu kita katakan berat, sebenarnya penyelesaiannya selalu sederhana, tidak repot gitu ya. Katakanlah seperti ini misalnya, ada suatu tugas yang harus kita selesaikan, ya tugasnya berat gitu ya, dan kita sudah 2 hari nggak tidur dan kita minum kopi terus dan minum obat apapun itu supaya kita tetap melek dan kita tetap fit gitu. Sebenarnya
Solusinya gampang, kalau badan kita udah capek ya udah tidur aja, nanti bangun ya kerjain lagi. Dan itu yang nggak pernah terfikir. Baik, untuk trading ini tentunya yang pertama kali yang Bapak dan Ibu harus perhatikan adalah kembali ke diri masing-masing. Karena begini, setiap orang itu pasti punya karakter. Karakternya ini itu nggak bisa tertukar satu dengan lainnya. Saya katakan kepada Bapak atau Ibu hari ini, satu yang nggak pernah berubah dari manusia yaitu sifat. Sifat itu tidak pernah berubah. Jadi apapun itu pasti kita mempunyai 4 karakter seperti ini. Dan 4 karakternya ini masing-masing tentu ada yang dominan sehingga kita akan terlihat seperti gambar slide ini. Nah, kalau kita itu orang yang dominan tentunya, kita adalah orang yang sangat berpengaruh, nggak mau kalah gitu ya. Itu biasanya masuk ke dominan atau ke pragmatic. Dan ini orangnya sangat keras gitu. Dan Anda harus kenali diri Anda seperti apa. Seorang seperti artis gitu, sanguin gitu. Ya kayak artis gitu. Kalau disuruh bikin sebagai kreator gitu, ya nggak bisa. Atau Anda justru kolerik yang kayak leader gitu, stabil gitu. Tentunya jiwanya akan banyak mimpin, lindungin gitu. Oke? Atau justru Anda yang menonjol sifatnya adalah melankolis. Kalau melankolis ini ya perfeksionis, asli. Ini udah kerjaannya pasti ujung-ujungnya accounting, kasir gitu ya, detail gitu. Kalau tanya apapun detail. Nah, Anda termasuk yang mana gitu loh? Yang dominan, sanguin, atau jiwanya sebagai leader, atau yang sangat disiplin. Di dalam trading forex itu Anda boleh punya sifat atau karakter ini semuanya. Tetapi yang terbaik, yang harus dominan, itu ada yang Anda harus dominannya melankolik atau kolerik. Ini baru bisa Anda sebagai trader. Kalau enggak, pasti Anda banyak komplain. Pasti toxic judulnya. Pasti kalau ikut ke suatu pelatihan atau apapun itu, ya pokoknya nggak mau ikutin aja aturannya. Kenapa? Ya memang karakternya seperti itu. Dan ini biasanya orang-orang yang trauma, ya, itu biasanya ada di pragmatic, kalau enggak di sanguin. Biasanya seperti itu, yang dominan ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang melankoli, harusnya dia jauh lebih detail. Kenapa saya salah? Bagaimana cara memperbaikinya? Mereka hitung untung ruginya. Ini yang salah sayanya atau bisnisnya? Atau memang bisnisnya memang tidak pernah menguntungkan? Itu detail gitu. Begitu juga apabila jiwa Anda sebagai leader. Nah, setelah Anda tahu dan Anda ada di kuadran yang nomor 3 ya, dan 4, dan kalau di sini warnanya hijau dan merah, baru kita tentukan bagaimana metodenya. Tandanya Anda baru bisa orang sibuk atau enggak. Kalau orang yang tidak terlalu sibuk, Anda silakan saja untuk scalping. Trading, liatin grafik terus, liatin harga terus, liatin berita terus, liatin underlying sentiment terus. Ini tentunya mentalnya akan berbeda sekali dengan mental yang dipunyai oleh para investor lainnya yang dengan menggunakan swing. Apa sih Chris artinya swing? Swing itu belinya sekarang, untungnya nanti 2-3 hari atau seminggu kemudian. Tapi pasti untung. Nah, kalau yang scalping enggak, kalau mau masuk sekarang ya untung harus sekarang gitu. Kalau enggak ya udah cut loss saja. Yang hal seperti ini tentunya akan membuat mentalnya pun harus berbeda. Kalau untuk yang scalpingan, ya mentalnya ya harus kuat. Resikonya ya harus di depan laptop. Resikonya ya harus detail. Ya, kapan benar, kapan salah. Kadang-kadang scalping ini juga, scalper ini kadang-kadang kita ini, saya nggak bilang Anda gitu ya, kita ini termasuk saya lah gitu ya,
Kalau untung gitu cepet-cepet dibuang, tapi begitu loss dibiarkan saja. Kalau untung $10, kalau rugi $1.000. Kalau untung jadi scalper atau short term, tapi kalau rugi tiba-tiba jadi long term gitu. Ini nggak konsisten yang seperti ini. Dan yang seperti ini biasanya akan sulit untuk berhasil. Tapi kalau mentalnya adalah mental investor, ya udah sabar aja. Untuk entry-nya pun sabar aja. Kalau belum di bottom ya belum di entry. Kalau belum di top ya nggak perlu dia lakukan open posisi. Semua ini akan gampang sekali diomongin. Tapi mudah nggak untuk dipraktekkan? Nggak akan semudah yang Bapak dan Ibu kira tentunya. Karena saya pun pada saat melakukan hal-hal seperti ini, mental blockingnya keluar lagi, penolakannya keluar lagi, traumanya keluar lagi. Gimana caranya supaya ini bisa teratasi? Setelah kita tahu karakter kita dan bagaimana cara metode trading yang sebaiknya, tentunya kita harus punya yang namanya partner untuk trading, mentor lah, konsultan lah, tapi yang benar gitu, yang mempunyai kelas yang pengetahuan yang lebih baik dibandingkan Anda. Artinya kadang-kadang di bisnis ini aneh gitu loh. Kita nih kadang-kadang investor tuh punya Mercy, punya BMW, punya Ferrari, punya Ford gitu ya. Tapi untuk masalah forex itu kadang-kadang konsultasinya sama orang yang naik busway, yang ke kantornya naik Gojek gitu. Ini udah nggak seimbang gitu. Kadang-kadang kita punya pendidikan itu cukup tinggi, S1, S2, S3 gitu. Tapi kita punya konsultan itu kadang-kadang SMA aja nggak lulus, tapi dia punya paras yang cantik misalnya. Yang seperti ini kan tidak merupakan bukan salah satu kriteria untuk di dalam bisnis. Kita butuh penasehat dagang, bukan teman yang ngobrol. Bapak dan Ibu, yuk pilih konsultan yang terbaik yang pernah ada, yang jauh punya pengetahuan lebih daripada Anda. Siapa itu? Siapa saja gitu ya. Karena pada prinsipnya orang yang berhasil di bisnis ini itu banyak orang mengatakan Soros. Soros itu sebenarnya nggak selalu untung, karena pada prinsipnya dia juga yang penting adalah pada saat Anda salah, Anda tahu kapan salahnya. Sehingga pada saat Anda salah, kerugiannya sedikit. Pada saat Anda benar, Anda punya keuangan yang banyak. Dan ini yang paling sulit. Kenapa? Karena kita sendiri nggak pernah mau gitu loh. Nggak pernah mau untuk mengakui bahwa diri kita salah. Metode yang kita pergunakan salah, itu nggak bisa ngakuin. Dan saya pun seperti itu saat itu. Pokoknya metode saya ada metode yang paling benar. Padahal metode itu diulang-ulang, padahal hasilnya juga nggak bagus. Minus terus, uang Anda habis terus. Tapi dengan menggunakan metode yang sama, memberikan hasil yang berbeda, buat saya itu adalah suatu tindakan gila-gilaan. Untuk itu, Bapak dan Ibu, yuk jangan lama-lama kalau nangis di kuburan gitu. Karena pada prinsipnya kita nangis di kuburan itu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu nggak ada artinya. Orang yang sudah meninggal bangun lagi juga Anda juga kabur gitu. Jadi yuk masa lalu ya udah lupain aja gitu loh. Mulailah Anda start untuk menjadi jauh lebih baik. Hilangin semua trauma-trauma yang ada. Karena pada dasarnya itu hanya membuat Anda menjadi beban. Kalau metodenya salah ya cari yang baru gitu. Kalau metodenya baru salah ya cari baru lagi. Terus aja begitu. Tapi kalau mental blocking itu ada dan terus itu kerjaannya pasti nyalahin orang-orang. Habis kata si ini nge-sell sih, nggak taunya harganya naik, jadi orangnya yang disalahin. Analisa orangnya yang disalahin. Padahal yang nggak klik ya dia. Nah hal-hal yang seperti ini biasanya Anda nggak bisa maju. Yang terbaik adalah jadilah Anda seorang analis, jadilah Anda seorang trader, jadilah Anda seorang investor yang baik, bukan ngikutin orang lain. Karena di dunia ini tidak pernah ada orang yang sama. Walaupun dia anak kembar, sidik jarinya pasti berbeda. Setiap orang pasti punya karakter sendiri-sendiri dan punya rezeki masing-masing. Dan satu yang saya pernah ingat adalah Tuhan nggak pernah menciptakan produk gagal, termasuk kita semuanya. Oke, terima kasih Pak Joshua. Trauma ngeklik ini tidak hanya melanda Bapak saja gitu ya. Saya pun pernah melakukan itu.
Yang menarik adalah bagaimana cara mengatasinya. Karena kalau buat saya ujung-ujungnya itu yang namanya suatu masalah, itu kalau kita pikirin terus, itu masalah nggak akan selesai. Karena hasilnya pasti berpikir. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah Bapak coba untuk mencari konsultan, partner trading. Dan yang kedua, tentunya biasanya dimanipulasi. Otak ini harus dimanipulasi menggunakan akun demo itu untuk memanipulasi otak kita, atau justru volumenya kita kecilkan menjadi yang mikro misalnya. Biasanya ngeklik satu lot gitu ya habis gitu, sekarang coba ngeklik 0,01 tapi konsisten seperti Anda ngeklik di satu lot. Itu biasanya nanti akan mulai berubah pada saat Anda menemukan suatu metode yang cocok dengan Anda. Tapi kalau metodenya nggak cocok, ya nggak bakal bisa. Bagaimana bisa supaya kita dapat metode yang cocok? Kita harus tahu dulu karakter kita seperti apa. Apakah kita scalping atau kita memang sistemnya adalah long term? Apakah Anda penjual handphone yang setiap bulan ada model baru atau setiap tahun ada model baru? Kayak seperti sekarang S Note 10 Samsung itu belum kelar gitu tahun lalu, tiba-tiba sekarang keluar S Note 20 Ultra gitu. Kita aja belum ngerti Pak gitu gimana cara makainya tuh S10, kita keluar lagi udah S20. Nah artinya apa, kalau Anda jualan Samsung Note 10 sekarang itu pasti harganya jatuh. Kalau Anda beli dan itu belum laku, itu harganya udah jatuh. Jadi harus cepat. Nah sedangkan kalau Anda cara berdagangnya seperti Anda membeli jual beli tanah atau rumah, ya biarin aja Anda beli sekarang baru lakunya 10 tahun lagi juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena harga tanah pasti akan naik dan itu tergantung dari karakternya. Untuk trader pemula nggak ada kata lain Pak. Jangan pernah masukkan uang Bapak ke dalam bisnis ini tanpa lewati pelajaran, tanpa lewati pelatihan, tanpa lewati edukasi. Mengapa demikian? Karena semua marketing, semua konsultan, semua mentor yang pernah saya kenal, semua mengatakan bisnis ini adalah bisnis paling mudah, paling gampang cari uang. Adanya di handphone, nanti kalau harganya mau naik, klik aja, begitu dia naik, dia untung. Semudah itu kah? Enggak Pak, panjang ini ceritanya. Sama seperti kalau kita fair-fairan, gampang nggak sih main golf? Gampang Pak. Itu ada stick sama bola, kita disuruh mukul bola pakai stick, masukkan ke lubang yang adanya 5 atau 6 kali pukulan atau 3 kali pukulan Anda. Mudah kan? Mudah teorinya. Cobain aja Pak, kita main golf, kalau nggak keringetan bukan capek, keringetan bolanya kita pukul nggak kena Pak. Nah, jadi kalau kita mau main golf, mau turun ke lapangan, apapun itu, even itu mau balapan di motor GP, itu kita harus lewat pelatihan Pak. Kita harus lewat edukasi, kita harus belajar dan kita harus berlatih. Nggak mungkin gitu, kita bisa jadi profesional dalam waktu hitungan sebentar. David Beckham itu kerjanya cuma nendang bola Pak. Masalahnya, dia bisa nendang bola dan bola itu langsung masuk. Kita Pak, sampai asam uratnya keluar itu nggak bakal gol itu Pak. Kenapa? Nggak bisa. Untuk itu saya beritahu untuk Bapak, untuk pemula, yuk Pak duduk dulu belajar. Belajarnya di mana, Riz? Belajar di mana aja Pak. Mau di YouTube boleh, mau di searching di Google boleh gitu ya. Di mana aja boleh. Mentor A bagus nggak? Silakan aja, siapapun boleh gitu. Ya, yang penting mentornya kalau diklik namanya di Google keluar Pak. Ini namanya di Google diketik nggak keluar. Gimana ceritanya bisa ngajar Pak gitu. Dan Anda bisa percaya sama orang seperti itu. Saya nggak tahu nih Pak, metode yang saya pakai itu tingkat akurasinya berapa persen gitu loh. Dan nggak ada pegangannya gitu. Karena nggak ada pegangannya, ini jadi repot gitu. Kalau Bapak punya backtestnya, ya metode itu kan mesti di backtest. Kalau udah di backtest berkali-kali itu memang tingkat akurasinya tinggi, Bapak pakai, nggak usah takut Pak. Yang biasanya kita adalah take profitnya nggak bisa sama lossnya. Nggak perlu Pak
kalau profit 3 kali gitu ya, kalau loss 1 kali gitu. Begitu 3 kali kena stop loss kita juga takut Pak. Nggak perlu gitu loh 1:2, 1:3 gitu. SL tipis-tipis gitu. Itu kan dia Pak, bukan kita gitu loh. Pada prinsipnya begitu Anda trading kan Anda sendirian di dalam market. Memang yang ngasih analisa terus ikut menjadi tanggung jawab gitu? Enggak lah. Orang itu telunjuk-telunjuk Bapak sendiri gitu ya, kon-kon Bapak sendiri gitu ya. Artinya mereka pasti nggak akan bertanggung jawab terhadap analisa atau apapun yang disarankan. Untuk itu ada lebih baiknya adalah kita percaya sama diri kita sendiri, sama analisa sendiri, dan metode yang kita pakai. Dan itu harus di backtest. Kalau nggak ada backtestnya, atau nggak ada punya recordnya ya baiknya jangan dipakai ya metodenya. Bapak akan takut terus karena Bapak sebenarnya nggak tahu nih arahnya mau kemana. Kalau saya harus ngomong benar nggak? Benar Pak. Iya. Ya mentor kaleng-kaleng ya kayak gitu Pak. Mereka hidup dari omongan doang. Tapi mereka sebenarnya nggak bisa ngelakuinnya. Tapi apapun itu ya Pak ya, kalau Bapak lihat jangan mentornya justru. Saya kasih tahu sama Bapak, di bisnis ini itu paling parah Pak. Parahnya begini, yang punya uang itu ujungnya pasti dapat pengalaman rugi maksudnya. Yang punya pengalaman pasti dia punya duit. Kenapa? Karena dia ngajar, oke? Jadi yang dilihat Pak, jangan track recordnya dari si pengajar. Kenapa? Karena pada prinsipnya itu bisa dimanipulasi. Kalau Bapak mengerti ada yang namanya fake account, ada namanya account dummy. Itu account dummy itu Pak. Itu orang masukin modal ke dalam broker, nggak ada tulisannya demo. Dia kayak masukin tapi dia nggak store. Dia bisa withdraw tapi nggak ada uangnya. Itu hebatnya bisnis ini. Karena itu bisa di-create. Dan lebih parah lagi, account itu bisa dengan Photoshop, itu bisa diedit Pak. Account historinya bisa dibikin edit semuanya. Ujungnya gimana? Ujungnya gampang Pak. Muka aja bisa diedit kan Pak ya. Apalagi cuma accountnya begitu. Karena kalau kepingin mukanya benar ya perawatan kan Pak. Kalau enggak olahraga gitu loh. Bukannya diedit. Dan yang menarik adalah di sini adalah jangan pernah nanya bagaimana accountnya dia. Bapak boleh tanya, boleh. Tinggal dia kasih tahu aja accountnya. Tapi yang paling penting adalah Bapak tanya sama membernya, apa yang dirasakan membernya. Jangan lihat dari hasil tradingannya. Ibaratnya kalau gurunya sih udah pasti benar Pak. Tapi masalahnya dia cocok nggak buat Bapak? Dia bisa nggak membimbing Bapak? Bagaimana pasca setelah itu? Bisa nggak? Gampang nggak ditemuin? Kalau nggak usah ya, nggak bisa ditemuin ya nggak usah Pak. Ribet gitu. Kenapa? Ya kantornya aja nggak ada gitu, Bapak percaya sama orang yang nggak ada kantornya gitu. Nanti kalau misalnya mau itu konsultasi di mana? Di Starbucks. Nah, Starbucks kan di lockdown gitu kemarin, kan repot jadinya gitunya. Ya, Pak, biar bagaimanapun cek ke membernya. Kalau emang dia orang hebat ya cek aja ke membernya. Memang bagus kalau menurut saya dan sulit orang bertanya seperti ini karena ini natural banget nanyanya. Pak saya takut banget Pak gitu. Pertanyaan saya nanya sama ibu, tapi ibu kepingin trading forex enggak gitu? Enggak. Ya kalau enggak ya jangan gitu ya. Kenapa? Oke, saya kasih tahu sama ibu ya biar gampang ya. Forex itu adalah salah satu instrumen ya. Forex adalah salah satu instrumen keuangan yang paling berbahaya di muka bumi ini. Enggak ada lagi instrumen yang paling berbahaya selain forex. Itu sebabnya dia punya tingkat kegagalan cukup tinggi, 90%. Kok tambah lama tambah banyak ya orang yang masuk ke forex? Padahal korbannya banyak, tapi lebih banyak lagi yang masuk. Kenapa seperti itu? Karena begini, Ibu tolong jawab pertanyaan saya. Alat transportasi di dunia ini yang paling berbahaya itu apa? Alat transportasi yang paling berbahaya di muka bumi ini itu apa? Harusnya kita menjawab adalah pesawat terbang. Pesawat terbang itu adalah benda berbentuk tabung bisa melayang dan membawa penumpang ratusan orang. Teorinya itu sangat berbahaya. Tapi coba dicek dengan ilmu pengetahuan, dengan suatu ketelitian dan
pilotnya itu melewati masa-masa untuk belajar dan berlatih yang cukup tinggi jam terbangnya, sehingga pesawat akhirnya menjadi alat transportasi yang paling aman di dunia. Coba kita lihat, pernah nggak kita dengar setiap hari ada kecelakaan pesawat terbang? Nggak ada. Coba, pernah dengar nggak setiap hari tidak ada kecelakaan sepeda motor atau kecelakaan mobil di dunia ini? Nggak, pasti terjadi. Ada yang tangannya sobek lah, ada yang kakinya patah lah. Itu gara-gara menggunakan alat transportasi biasa yang ada di darat. Nggak aman, kenapa? Kadang-kadang kita punya SIM nembak gitu loh. Kadang-kadang kitanya bener, orang lain yang nabrak kita. Di pesawat terbang nggak seperti itu. Untuk menjadi pilot itu ujiannya banyak sekali. Yang menarik adalah ibu itu harus juga tahu karakter ibu seperti apa. Kalau karakternya memang nggak teliti gitu ya, nggak bisa stabil gitu ya, itu akan sulit di bisnis ini. Artis gitu ya, contohnya artis gitu. Masuk ke bisnis ini mah buat saya sih harusnya kelar. Kenapa? Nggak akan bisa. Ya karena sifatnya karakternya aja udah beda. Dia butuh karakter yang perfeksionis atau yang stabil. Bu, yang salah bukan pesawat terbangnya. Yang salah itu adalah pilotnya. Yang salah itu bukan bisnisnya. Yang salah itu tradernya atau orangnya yang melakukan bisnis ini. Secara umum, kalau orang yang pengetahuannya tidak terlalu tinggi melihat pesawat terbang, itu terbang, pasti dia komplain dan dia ngomongnya gini, nggak mungkin lah ada besi ya berbentuk tabung bisa terbang, itu pasti pakai goib itu, kagak mungkin enggak katanya. Kenapa? Karena nalarnya nggak masuk. Padahal dengan sistem teknologi dan ilmu pengetahuan, ada juga aerodinamis, gaya dan segala macam, akhirnya benda itu bisa terbang. Tapi orang yang nggak ngerti bilang bahwa oh itu sih pasti ada jin yang naikin. Kalau orang profit di forex dan konsisten, dia bilang bahwa alah itu mah paling bisa-bisanya broker. Saya cuma katakan hello. Ini tahun 2020, semuanya transparan. Yang hanya bisa menjadi trader konsisten tentunya yang punya karakter yang cocok. Bapak persis sama saya tuh sama Pak, nggak pernah kapok-kapok gitu loh. Di bisnis ini walaupun saya pernah kehilangan 17 miliar 5 tahun pertama di bisnis ini. Sampai hancur-hancuran semuanya, oke? Tapi Pak, jalan aja terus, pasti ada jalan. Percaya sama saya. Pasti ada jalannya. Walaupun Bapak nanti, artinya gini, saya ngobrol ini, saya bikin seminar ini bukan berarti Bapak atau Ibu harus masuk ke workshop kami, enggak, kami enggak seperti itu gitu ya. Bapak dan Ibu boleh cari workshop lain yang mungkin lebih baik daripada kami, enggak masalah. Tapi satu Pak, jangan pernah berhenti. Karena apa? Karena saat ini memang belum ada bisnis yang lebih baik dengan modal yang cukup kecil dan bisa dikendalikan sendiri. Apapun bisnisnya ya, maupun itu apapun itu, mau nyediain bansos gitu ya, itu juga pakai modal dan tergantung sama orang lain Pak. Nggak ada yang tergantung sama diri kita sendiri kecuali bisnis ini. Jadi yuk Pak, semangat aja gitu. Semua pasti ada jalannya. Kalau masalah mahal semuanya relatif ya Pak ya. Karena Bapak pun kalau putra-putri Bapak pasti akan disekolahkan di sekolah yang terbaik, dan saya yakin bukan di sekolah negeri online. Haram dan tidak haram itu agak repot kalau base-nya kita bicara lewat kaidah-kaidah agama. Ini sampai subuh juga nggak selesai-selesai Pak. Kenapa? Karena cara untuk, maaf banget, untuk menentukan misalnya kapan puasa, jatuhnya untuk puasa itu ada mazhab yang berbeda-beda gitu, hitungan yang beda-beda gitu loh. Sehingga kalau kita bahasnya dari agama pasti nggak akan ketemu ya. Tapi kalau bahasnya di luar agama, tentunya akhirnya ini bisnis dan bukan judi. Yang namakan judi itu pasti haram.
kalau buat saya. Tapi ya kalau namanya bisnis ya itu pasti nggak judi. Bagaimana caranya? Ya kita harus berpikiran sebagai bisnis. Kadang-kadang justru kita berpikiran sebagai bukan bisnis. Trading itu kayak hobi, ya udah pasti untung-untungan, dan kalau untung-untungan itu masuk ke dalam area yang dinamakan perjudian. Masalahnya saya nggak terlalu suka sama judi. Jadi buat saya judi itu hanya mengambil rezeki kita dari masa yang akan datang, kita ambil sekarang. Ujungnya kalau judi, ujungnya kita pasti akan miskin. Perhitungkan pada saat Anda masuk ke bisnis ini, yang penting adalah money managementnya. Anda harus mulai berhitung berapa modal yang dibutuhkan. Ini sampai kapanpun Anda tanya berapa sih sebenarnya, ya Anda harus duduk dulu. Kenapa nerangin money management itu bukan cuma persentase atau risk and reward, tapi ini harus mengerti ya beberapa kaidah bahwa ini harus lakukan gini. Anda lakukan yang lain, pasti Anda money managementnya nggak benar, rulesnya nggak benar. Money management bukan hanya hitung-hitungan matematika, tapi logik yang ada di sana harus tersampaikan. Saya perlu 2 jam mengatakan bahwa money management ini benar dan begini hitungannya dan begini logikanya. Karena pada prinsipnya kalau Anda jualan emas ya 10 tahun yang lalu, itu modalnya berbeda dengan saat Anda jualan emas di sekarang. Kita hanya perlu modal yang sedikit untuk berjualan emas. Karena harga emas pada saat itu hanya sekitar 300 atau 400 ribu rupiah per gram. Saat ini udah 1 juta per gram. Modalnya beda nggak? Beda. Tapi kenapa pada saat kita trading forex atau gold, itu modalnya sama semua? Masa kita trading gold $1.000, trading euro $10.000 juga, pound sterling $1.000 juga. Kalau Anda datang, kalau di Jakarta ya, datang ke Roxy, itu ada counter handphone banyak banget. Yang jualan iPhone sama jualan Samsung itu modalnya beda. Apalagi sama yang jualan Xiaomi atau Oppo, atau yang lagi ngetop sekarang Reno misalnya. Modalnya beda. Tapi kenapa kalau trading kok sama semua gitu loh. Marketing Anda, konsultan Anda, mentor Anda mengatakan bahwa yang penting adalah risk and reward-nya. Money management bukan risk and reward. Kalau Anda gunakan stop loss, siap-siap Anda masuk ke dalam perjudian. Risk kamu kalau trading nggak pakai stop. Enggak, kenapa? Uangnya cukup. Uang cukup itu artinya optimal, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Berapa sih? Ya duduk bareng dulu Pak, kita harus ngobrol dulu. Bapak udah sampai di level mana gitu loh. Modalnya tidak boleh terlalu sedikit, tidak boleh terlalu banyak. Berapa persentasenya? Yuk kita bongkar nanti pada saat kita bertemu tentunya. Oke, setelah uangnya cukup, tentunya uang Bapak akan cukup dan artinya nggak takut lagi trading. Sebenarnya coba kita cek masing-masing ke diri kita masing-masing. Pada saat kita trading, apa sih yang kita takutin? Takut uangnya habis. Kok takut uangnya habis? Ya, karena uangnya tidak sesuai dengan hitungan. Biasanya sih overtrade gitu loh. Karena overtrade pakai lot yang besar-besar gitu ya. Lalu setelah Anda dalam waktu 5 menit Anda untung 1 atau 2 juta, pertanyaannya menit berikutnya Anda mau hanya untung 100 ribu rupiah? Pasti akan kepingin yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Bukankah kalau ini dinamakan judi? Karena judi itu ya, kalau untung itu ketagihan, kalau rugi atau loss itu pasti penasaran. Itu udah masuk judi areanya. Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita masuk ke area tersebut. Nah, kalau udah masuk ke area tersebut, mau teori apapun, buat saya sih bohong, gitu loh. Kenapa? Karena kita nggak bisa kendaliin, karena kita nggak ngerti bagaimana sih cara menghitung berapa sih modal di forex, berapa sih modal di oil, berapa sih modal trading di indeks Dow Jones atau Hang Seng, karena kita nggak tahu. Kelar itu semuanya. Makanya pertanyaannya aneh-aneh gitu loh. Saya kepingin segini gitu. Pak, kalau kepingin pakai modal kecil dapatnya gede, ya 2 Pak. Kalau nggak jualan narkoba ya berjudi gitu. Resikonya Anda pasti taruh kan. Resikonya adalah jauh lebih besar dibandingkan untungnya sih besar. Cuman kalau ketangkep polisi atau justru Anda main judi adalah bangkrut, mana pernah sih ada orang main judi kaya
Nggak pernah saya dengar. Tapi kalau ada orang bisnis tapi kaya, itu saya percaya. Setelah uangnya cukup, lalu kita biasanya membuat apa? Membuat flowchart-nya. Pernah kita bikin kayak begini? Nggak pernah. Pada prinsipnya kita nggak tahu kita harus bikin apa. Gitu. Pokoknya langsung ini flowchart ya, bukan chart, bukan grafik gitu loh. Kadang-kadang kita pagi-pagi lihat grafik gitu. Memang grafik bisa membuat kita jadi kaya gitu. Kenapa nggak bisa? Kita kan banyak kerjaan, Pak. Memang tiap hari kita harus ngeliatin handphone gitu. Ya nggak juga lah ya. Oke, kita mulai aja, kita masuk ke dalam yang sedang aktual sekarang. Oke, yang aktual sekarang adalah Bapak lihat. Ibu lihat. Ini adalah yang merah-merah itu adalah serangan virus COVID-19 di dunia. Seperti inilah serangannya. Oke. Bapak lihat. Mana yang paling besar? Dari sini aja udah kelihatan kan? Dari sini saja sudah kelihatan sebenarnya. Daerah mana yang disikat habis sama dia. Amerika. Tapi Anda lihat, Eropa itu banyak sekali. Indonesia cuma 2. Terus Indonesia kecil, kenapa? Ya karena banyak lautnya gitu. Karena dia banyak lautnya. Yang lain kan daratan. Oke. Tentu pada saat diserang seperti ini, ekonomi kan hancur gitu loh. Kalau ekonomi hancur, tentunya mata uangnya pasti melemah. Itu kan yang paling gampang sebenarnya. Untuk menentukan arah, ya itu gunakanlah fundamental, kan gampang gitu. Ada suatu negara yang punya ekonomi yang bagus, dan ada negara yang mempunyai ekonomi yang jelek. Terus kan sekarang jelek semua. Iya, di antara yang jelek pasti ada yang lebih jelek lagi. Dan satu berada mendingan. Dan biasanya itu dipilih oleh para pelaku pasar. Jadi kita ngikutin pelaku pasar, jangan kita ngikutin grafik gitu loh. Grafik itu kan hasil akhir daripada kejadian yang ada. Kalau Bapak dan Ibu nggak percaya, datang aja ke mana? Mau ke perusahaan atau mau ke rumah sakit? Rumah sakit lah paling gampang. Tiap hari itu ada orang yang kena COVID-19. Datanya, ada orang masuk ditulis 1, ada masuk lagi 2, 3. Kalau itu dikumpul jadi data. Datanya kalau ditarik garis itu jadi grafik. Permasalahannya kalau Jakarta di lockdown, Jakarta di karantina, PSBB diberlakukan dengan ketat, tentunya data COVID itu turun. Kenapa? Karena nggak ada yang sakit. Kalau nggak ada yang sakit, tentu datanya akan turun. Kalau nurun, grafiknya turun. Pak, Bu, kalau kayak seperti itu, simple, sederhana gitu loh. Kalau ekonominya bagus, investor kan masuk gitu loh. Mata uangnya pasti nguat. Kalau ekonominya jelek, pasti mata uangnya jatuh gitu loh. Ya pasti dia investor keluar dari negara itu. Mata uangnya ya dijual. Hal-hal seperti ini baru. Dari situ sebenarnya kita bisa ketahui bahwa data ekonomi suatu negara itu bisa dibuat. Jadi faktanya COVID masuk, lalu datanya itu bisa kelihatan gitu loh. Jadi fundamental itu bukan data-data forex factory yang cuman sepotong-sepotong nanti, aduh datanya merah, kok nggak turun ya gitu. Hello, ini bukan perjudian gitu loh. Intinya adalah ya harus tahu bahwa semua fundamental itu bisa dibuat kuantitatifnya. Jadi berita itu bisa dibuat kuantitatifnya. Nah kalau dibuat kuantitatifnya gimana? Di hybrid lah, ujung-ujungnya apa? Ujungnya bisa keluar kok skornya, bisa keluar kok. Negara mana yang ekonominya lebih bagus dibandingkan negara lain. Setelah kita tahu, misalnya apa? Euro misalnya. Euro negaranya saat ini banyak diserang. Kemarin Jerman 1.700-an. Ada orang terinfeksi yang baru. Begitu juga dengan Spanyol, begitu dengan Italia, dengan Prancis. Kalau semua terjangkit dan hariannya naik, itu bisa di lockdown, itu bisa dikarantina. Kalau dikarantina ekonominya jatuh. Kalau ekonominya jatuh, euronya gimana? Euronya kan pasti sell. Baru pada saat kita mengatakan euronya sell, baru kita lihat grafiknya, sell-nya di mana, baru gunakan technical. Segampang itu, semudah itu sebenarnya. Permasalahannya pagi-pagi kita ngelihat, oh ini ada gini, ini ada doji ya, buktinya tuh ada doji juga ngangkat terus. Ya karena trennya naik ya, karena udah jadi. Kalau belum jadi gimana? Bisa gitu ngobrol?
Ya tapi si itu bisa, Pak, Bu, si itu bukan Anda. Kalau Anda tentunya harus menggunakan logika. Nggak semua orang bisa bersikap seperti beliau, mentor-mentor yang terhormat, yang bisa menghasilkan banyak dari uang yang kecil. Pertanyaannya adalah, membernya bisa ngikutin profit nggak? Kalau membernya nggak bisa ngikutin profit, tandanya itu bukan buat Anda. Tapi Riz, ada nggak sih mata uang selain US yang ekonominya bagus? Jepang bagus, Pak, ekonominya kalau dibandingin Euro mah jauh. Jadi Euro Japanese yen, ya jual aja. Ingat ya, Pak, Euro jelek, Jepang bagus. Oke? Jadi intinya adalah Euro Japanese yen-nya sell-nya di mana? Ya cari aja support resisten. Ya itu kan cuma gambar-gambar lucu kayak gitu, jatuh kok. Tapi jangan Anda lakukan seperti, saya nggak tahu nih dari grup mana, mudah-mudahan ini cuma gambaran saja. Nih gambarannya, harga emas tertinggi pagi ini mencapai 1981, tertinggi dalam sejarah setelah 1981. Yang berarti harga emas saat ini sudah berada dalam kondisi overbought dan saatnya untuk prepare sell. Berapa ada nih Bu? Gold tembus ke 2070-an. MC nggak? Alasannya apa? Kenapa harus prepare sell? Di sini kami melihat akan adanya pola bearish. Bos, lihat begini caranya. Saya bukannya anti sama teknikal, enggak gitu loh. Cuman agak logis aja gitu loh. Buktinya Anda MC gitu. Dengan melihat grafik yang, atau mungkin Anda belum lahir. Maksudnya Anda tuh yang bikin contekan seperti ini, itu belum lahir kali ya di 2008. 2008 itu harga gold 1000. 3 tahun kemudian harga goldnya naik dari 1000 ke 1900. 3 tahun. Ini baru berapa bulan. Jadi hati-hati. Bukan berarti Anda harus memilih saya, enggak juga gitu. Ya saya mah suka salah aja. Tapi yuk, kalau dia dasar cuma technical aja, itu sebenarnya saya boleh bilang bahwa mentornya itu kayaknya jongkok di depan tembok gitu. Cuman lihatnya cuma tembok aja, dia nggak pernah berdiri ngelihat pemandangan yang lebih besar. Dia sell di 1981, temboknya nggak jebol. Begitu temboknya jebol, dianya hilang. Dia nggak tahu berapa lama, tapi yang jelas sampai ke sana. Karena semua trading itu harus jelas aturan mainnya. Duitnya harus cukup, arahnya harus jelas, dan kapan mau buy. Ini cara-cara mudah sebenarnya. Terus susah nggak? Anak 17 tahun juga bisa. Dan bukan hanya satu, sampai hari ini 200 orang lebih. Karena COVID mungkin ya, nggak terlalu banyak yang ikut workshop gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Ini adalah dari bulan Januari sampai bulan Juli 2020. Kalau ada yang satu atau dua ya kita bikinnya juga private juga bisa. Dan ada Bali, ada Surabaya, dan ada 3 private di Jakarta. Tapi intinya adalah yuk bagaimana caranya setelah itu Bapak punya temen nggak untuk sharing? Temen nggak? Kalau nggak punya temen buat sharing ya ngapain juga gitu. Kalau Anda jalan sendiri biasanya agak tidak terkendali. Carilah konsultan yang menurut Anda jauh lebih hebat dibandingkan Anda. Bukan cari konsultan yang ngomongnya besar. Oke, apapun itu, siapa alumninya dan segala macamnya, Bapak dan Ibu bisa lihat aja di Oracle Strategi TV di YouTube ya. Ketik aja di situ, semuanya sudah ada dan real. Ada gitu yang sampai hari ini mengatakan bahwa ini loh member-member saya, nggak pernah ada gitu. Karena jangan-jangan membernya nggak ada yang sukses gitu. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke. Nah prinsipnya kalau Bapak dan Ibu mau trading itu, kalau cuma kepingin bisa trading doang, Pak, Bu, pakai aja ya YouTube, pakai aja Google gitu. Belajar aja dari Google. Nggak perlu ikut workshop gitu. Kalau hanya ingin jadi trader yang baik gitu. Tapi kalau Anda kepingin jadi investor yang baik, ngelola dana yang baik, menjadi pengajar, menjadi master trader, dan menjadi profesional untuk menulis analisa global market atau menganalisa teknikal dengan benar, tentunya Anda bisa belajar atau melakukan pelatihan. Dan yang menarik adalah setelah lulus mau ngapain gitu loh. Cuman jago-jagoan doang bisa kelola uang. Berapa banyak sih uang yang kita kelola?
Maaf Pak, maaf Bu, saya tidak mengecilkan Bapak dan Ibu. Karena kalau kita trading menggunakan uang sendiri, itu paling juga kuatnya berapa sih? 100, 200, 300 juta gitu ya. Bapak dan Ibu yang namanya Ciputra, yang namanya Sinarmas, yang namanya Lipo, yang namanya Bakri, besar karena menggunakan uang perbankan, uang orang, bukan uang mereka. Itu juga di dalam bisnis ini. Kita bisa besar apabila kita bisa menjadi fund manager yang baik. Bukan fund manager yang ngemplang, bukan yang gagal bayar gitu, bukan yang ugal-ugalan gitu loh, bukan yang scalpingan gitu, yang long term, yang konsisten. Dan tentu caranya harus benar. Dan kami akan menyediakan fasilitas follower pada saat Anda mempunyai yang terbaik. Ini adalah contohnya untuk menjadi seorang master. Kami akan siapkan di bulan Oktober, kami akan mempunyai follower yang jumlahnya miliar sampai puluhan miliar. Selamat sore Bapak dan Ibu. Tentunya kalau kita berbicara masalah mental blocking, ini adalah yang paling parah. Kenapa paling parah kalau menurut saya? Karena kita kadang-kadang nggak bisa keluar gitu loh. Sampai kita sudah yakin pun akhirnya nggak bisa yakin juga. Karena selama ini kita selalu dibohongin. Kita dibohongin oleh mentor, kita dibohongin oleh pengelola dana, kita dibohongi oleh yang kalau Anda ikut reksadana pun sekarang kita sedang kita mau ngambil modalnya aja itu di bawah modal. Kita ikut unit link pun dibohongin. Sampai kita ikut asuransi juga dibohongin. Gimana ceritanya? Ada suatu asuransi ya yang menawarkan income fix atau fixed income. Fixed income ini harusnya kan cuma ada di tabungan, di deposito. Tapi kenapa asuransi itu bisa jebol akhirnya dengan bisa menawarkan? Siapa yang salah? Untuk minggu depan, Pak Joshua ingatkan saya untuk kita berbicara masalah investasi bodong. Ya, apa sih yang namanya investasi bodong? Nah, mau tidak mau, karena kita sudah banyak sekali dibohongin orang, sehingga akhirnya kita menjadi trauma, akhirnya kita jadi mental blocking. Terus karena kita keseringan beli daily signal, itu akhirnya kita mau tidak mau menjadi takut untuk ngeklik, takut salah. Daily signal baru-baru aja bagus, kesini-sini berantakan. Oke Bapak dan Ibu, yuk mulai dari awal, kita tata kembali. Yuk kita cek dulu karakternya. Karena saya harus katakan kepada Bapak dan Ibu, bisnis forex itu mudah, tapi tidak untuk semua orang. Saya ulangi ya Bapak dan Ibu, bisnis forex itu mudah, tapi tidak untuk semua orang. Untuk siapa yang bisanya? Untuk yang punya karakter tertentu. Dan karakter yang dominan dan ngartis itu nggak bakal bisa di bisnis ini. Apalagi itu sangat dominan banget, nggak akan bisa. Jadi yuk mulai berpikir bahwa Anda sebaiknya jadi trader atau Anda menjadi investor, tapi investor juga yang pintar. Jangan investor yang dibohongin, karena kita tahu Asabri yang segitu besarnya itu ngelola dana berantakan gitu loh. Rugi. Yang terbaiknya itu 0%. Itu yang dibilang reksadana bagus. Gitu loh. Lebih baik Anda trading sendiri aja, yang lainnya minus tuh. Hanya Bang Yuda Bakti yang sahamnya dibeli lebih dari 5%, dan itu juga 0. Dan reksadana dibilang bagus yang seperti itu. Nggak ada yang bagus. Ini waktunya Anda mengelola uang Anda sendiri dan jangan titipkan pada orang lain. Kalau Anda punya mental blocking, yuk tata kembali metodenya. Kedepannya kita pasti bisa. Terima kasih Pak Joshua, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat sore dan kita akan ketemu di minggu yang akan datang.